Belum genap seminggu menjabat udah dibun-bun? Inilah kisah tragis Alejandro Arcos, wali kota Chilpancingo, yang keberaniannya menentang kartel justru mengantarnya pada akhir hidup. Lahir dan besar di Chilpancingo, Guerrero, sebuah kota yang selalu dihantui bayang-bayang kartel narkoba. Alejandro muda, dikenal sebagai sosok yang vokal, berani, dan dekat dengan masyarakat. Arcos menempuh pendidikan di bidang hukum dan politik, lalu mulai meniti kariernya melalui jalur politik lokal bersama Partai Revolusioner Institusional, PRI, salah satu partai tertua di Meksiko. Puncak langkah politiknya terjadi ketika ia maju dalam pemilihan wali kota Chilpancingo, ibu kota negara bagian Guerrero. Dengan kampanye yang menekankan keamanan, perlawanan terhadap kartel serta pemberdayaan masyarakat, ia berhasil merebut simpati warga yang sudah lama hidup dalam ketakutan dan ketidaknyamanan. Pada akhirnya, Arcos terpilih dan resmi dilantik sebagai wali kota pada 30 September 2024. Namun, kepemimpinannya ternyata sangat singkat, karena ia melawan dan akhirnya menjadi target. Guys, itu udah pada subscribe belum? Subscribe dong, biar Mimin tambah semongko ceritain ini ke kalian. Jangan lupa di like and comment dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Jadi guys, ternyata yang ditargetin itu bukan cuma Alejandro aja. Sebelum itu, pejabat-pejabat lain dekat dengannya sudah mendapat ancaman. Bahkan udah ada yang jadi korban. Francisco Tapia, sekretaris kota Meninggoy akibat ditembak pada 3 Oktober, dan seorang mantan komandan polisi pasukan khusus yang juga sekutu Arcos di Bun-Bun pada malam pelantikannya, tanggal 6 Oktober 2024. Alejandro batal menghadiri acara pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak badai John. Tak jelas mengapa ia batal menghadiri acara tersebut. Namun ada sumber yang mengatakan Alejandro pergi menghadiri sebuah pertemuan di daerah Petaquillas tanpa pengawalan. Beberapa jam kemudian jasadnya ditemukan di dalam sebuah truk pickup di daerah Villa del Roble, Chilpancingo. Kepala Alejandro ditemukan terpisah, diletakkan di atas kap mobil truk pickup tersebut. Keesokan harinya, 7 Oktober 2024, masyarakat dan pemerintah menggelar upacara pemakaman dan masa berkabung. Dan di hari yang sama, Gustavo Alarcón Herrera dilantik sebagai wali kota pengganti. Pada 12 November 2024, aparat Kejaksaan Negara bagian Guerrero bersama Angkatan Darat dan Garda Nasional Meksiko menangkap seorang pejabat keamanan lokal bernama German Reyes. Reyes pernah menjabat sebagai kepala keamanan publik di Chilpancingo. Meskipun membantah dan merasa dijadikan kambing hitam, namun ia tetap ditahan dengan dakwaan pembunuhan Arcos yang memenuhi syarat. Adapun bukti dan saksi yang diperiksa antara lain: 1. Seorang pedagang bernama Domitilo Candido Pila yang mengklaim mendengar tertuduh Reyes berbicara tentang pembunuhan Alejandro dalam sebuah percakapan dengan anggota kelompok kriminal Los Ardilos. 2. Email anonim dari seorang polisi yang konon mendengar Reyes membahas pembunuhan. Yolanda Mora yang bertindak sebagai hakim pada persidangan tersebut menyebut bahwa bukti utama berupa kesaksian sekunder, testimonio de oídas dan email anonim, dianggap lemah dalam sistem hukum karena saksi tidak secara langsung menyaksikan tindakan pembicaraan, melainkan hanya mendengar dari pihak ketiga. Ia juga menyebutkan proses hukum masih memerlukan investigasi tambahan. Ada laporan bahwa saksi tersebut, Domitilo Candido Pila, mungkin telah meninggal, yang bisa menghambat penggunaan kesaksiannya dalam pengadilan, tergantung apakah pernyataannya sudah terekam dan diakui secara hukum. Ya guys, begitulah cerita singkat kasus pembunuhan sang wali kota Alejandro Arcos yang gak ada titik ujungnya. Buruan subscribe ya guys, like, komen, dan nyalakan lonceng notifnya. Terima kasih.